Halo teman-teman, nama saya Francisca Santa Mustika Letebahi dengan NIM 2110093. Dalam kesempatan video kali ini saya akan melanjutkan modul 10 yaitu tutorial yang keempat tentang validasi lanjutan. Nah, di validasi lanjutan ini kita buka dulu tampilan web yang sudah kita buat pada tutorial-tutorial yang sebelumnya. Localhost sini. Kita buka yang terus. Nah, pada validasi yang kita sudah buat pada video sebelumnya, yang pertama di situ kita pernah buat agar jika petugas yang sudah beroperasi atau namanya sudah terdaftar di data transaksi, maka namanya itu tidak dapat dihapus di data petugas. Jadi ini contohnya Rian, dia sudah masuk di data transaksi ya, sini. Jadi dia itu tidak bisa lagi dihapus datanya dari data petugas. Nah, sama juga di pelanggan ya teman-teman. Di pelanggan juga kalau dia sudah masuk ke data transaksi atau namanya sudah tercatat pernah melakukan transaksi, maka namanya itu tidak dapat dihapus atau datanya tidak dapat dihapus. Bisa diubah, tapi hanya bisa diubah itu nama, alamat, dan juga passwordnya saja. Kemudian di sini ada cetak PDF dan cetak Excel untuk menampilkan data petugasnya berdasarkan PDF. Kita lihat ya, di sini sama ya. Kemudian ada Excel juga. Nah, di data jenis cucian juga sama. Jika datanya sudah masuk di data transaksi, maka otomatis data jenis cucian itu tidak dapat dihapus lagi. Jika dia belum masuk, maka kita bisa hapus. Nah, kemudian di transaksi, di validasi selanjutnya juga kita sudah buat yang namanya simpan permanen, yaitu otomatis dia akan mengeluarkan tombol untuk cetak nota. Kemudian jika dia belum tersimpan permanen, maka tombol tambah dan hapus ini muncul ya teman-teman. Dan kalau misalnya dia belum tersimpan permanen, maka dia akan ada hapus di sini. Aksi hapusnya itu ada. Kemudian jika dia selesai, otomatis dia akan menampilkan icon centang biru ini. Jika dia sudah selesai dan juga sudah dicetak permanen. Jika dia belum dicetak permanen, contohnya seperti coba ini. Ya, dia belum disimpan permanen ya teman-teman. Coba kita ubah, coba kita ubah yang ini. Dia belum disimpan permanen, jadi kita ubah ini menjadi selesai. Apakah dia bisa? Nah, dia akan muncul notifikasi seperti ini. Belum simpan permanen, status selesai tidak bisa dipilih. Nah, jadi dia seperti itu ya teman-teman. Nah, lalu jika tanggal ambilnya ini tidak kita isi, maka dia akan muncul seperti ini. Kemudian ada cetak laporan. Nah, sebelumnya juga di data petugas kita ada tambahkan validasi untuk jika kita menambahkan data, seperti contohnya kita menambahkan data dengan email atau nomor telepon yang sama, maka dia akan menolak data itu. Contohnya seperti ini ya. Saya masukkan data baru yaitu data petugas namanya James, tapi emailnya saya ambil dari petugas Cika yang emailnya Cika. Jadi coba saya simpan, dia akan muncul notif. Email dan telepon yang Anda masukkan sudah terdaftar. Silakan ulangi dan masukkan data yang lain. Nah, dia akan seperti itu. Sama juga di pelanggan ya teman-teman. Kalau kita tambah contohnya ini, dia akan sama seperti tadi. Nah, selanjutnya di validasi yang ini saya akan coba di laporan ini kita tampilkan dulu
Nah, di sini ya. Di sini kita belum ya. Ini kita belum taruh script untuk menampilkan nama dari petugas yang menerima dan menyerahkan, dan juga nama pelanggan dan nama jenis cuciannya. Jadi kita akan pergi ke project kita di sini. Kita pergi ke laporan PDF periode, lalu kita masukkan include get data. Kemudian kita langsung masukkan. Jadi di sini kita masukkan untuk menampilkan kita menampilkan nama dulu. Nama petugas 1. Untuk kita coba buka di get data ya teman-teman. Kita buka di get data. Nah, untuk menampilkan nama petugas berdasarkan ID petugasnya, kita pakai fungsi nama petugas 1. Jadi kita masukkan nama petugas 1, kemudian di petugas serah juga nama petugas. Nama petugas 1. Lalu di ID pelanggan kita masukkan nama pelanggan. Kita sesuaikan dengan fungsi yang kita sudah buat di get data ya teman-teman. Untuk menampilkan nama pelanggan berdasarkan ID pelanggan, kita ambil nama pelanggan. Kemudian ini untuk jenis cucian, kita lihat lagi. Ini untuk menampilkan nama jenis cucian, kita ambil nama jenis cucian. Nama jenis cucian. Kemudian coba kita Ctrl S, lalu kita running. Kita refresh. Apakah dia sudah muncul? Nah, petugas penerima, petugas menyerahkan itu, dan pelanggan jenis dan nama jenis cucian itu sudah muncul ya teman-teman. Selanjutnya kita akan buat seperti waktu kita buat di transaksi waktu itu. Kita coba buka transaksi. Untuk menampilkan nama bulan ya teman-teman, kita menggunakan ini. Kita lihat di sini ini. Tapi karena terlalu panjang, kita akan buat simple seperti tinggal memanggil nama fungsinya. Nah, jadi kita pergi ke get data, lalu kita tambahkan fungsi di sini. Fungsi saya singkat saja TGL, terserah kalian mau namakan dengan apa. Tanggal, variabel tanggal. Lalu buka kurung, variabel hasil sama dengan hasil sama dengan date D F Y str to time, variabel tanggal, lalu tutup return hasil variabel. Kemudian tutup, lalu coba kita save, lalu kita langsung panggil di sini tanggal TGL. Coba kita save, lalu kita running.
Nah, jadi seperti ini langsung muncul ya teman-teman. Nah, setelah itu kita tampilkan dulu di sini. Sini kita harus tampilkan harganya. Jadi kita pakai fungsi rupiah yang sudah kita buat. Kita taruh di harga rupiah. Kurung. Ini juga di total ya. Kita taruh. Kita save. Coba kita running. Nah, ini sudah ya teman-teman. Sudah. Nah, lanjut di tanggal serah ini ada 000-nya ya teman-teman. Jadi untuk 00 ini kita akan mempersingkat dia. Jika kita tidak mengisi tanggal serah, maka dia akan keluar 00. Tapi di sini kita akan mempersingkat, jadi dia akan keluarnya strap saja. Nah, kita pergi ke tanggal serah. Di sini kita if dalam kurung if dalam kurung variabel D, yaitu tanggal serah, nah, tutup. Jika dia sama dia 000 step 000 step 00, tutup kurung, buka kurung berawal, echo, dia akan menampilkan strap. Nah, setelah itu kurung berawal, else jika dia tidak, maka dia tetap menampilkan tanggal transaksi ya. Kemudian kita tutup dulu di sini, tutup kurung berawal. Nah, kita akan buat strapnya itu di tengah, jadi kita langsung saja buat center untuk membuat tulisan di tengah, tutup center, lalu coba kita save, lalu coba saya running ya teman-teman. Nah, dia akan jadi seperti ini, dia munculnya strap saja. Nah, setelah itu kita buat lagi seperti yang ini. Kita masukkan fungsi TGL agar bulannya itu muncul. Nama bulannya itu muncul. Save, lalu coba running. Nah, seperti ini. Sudah jadi ya teman-teman. Setelah itu kita akan buat grand total. Grand total itu total keseluruhan dari total ini ya teman-teman. Ya, kita akan buat di bawah, kita masuk ke script, kita tambahkan di sini variabel gt, sama dengan 0. Lalu di sini di bagian sini kita tambahkan variabel gt sama dengan variabel gt. Nah, ditambah dari variabel berat, variabel D yang berat, dan juga variabel dikali variabel D, yaitu harga. Tutup. Kita tutup kurung. Nah, setelah itu kita buat keterangannya di bagian bawah sini, kita BR untuk spasi, lalu kita tulis grand total, lalu php echo variabel gt, ya, tutup.
Nah, coba saya save dulu, lalu saya running, dia muncul. Nah, ini sudah muncul ya teman-teman grand totalnya. Tapi kita buat dia rupiah juga seperti yang ini. Kita tambahkan fungsi rupiah, buka kurung, tutup kurung. Nah, kita save. Nah, ini sudah muncul ya. Grand totalnya 3.762.500. Nah, di bagian bawah sini juga kita buat terbilang. Jadi ini angkanya kita buat juga kalimatnya di bagian bawah. Jadi kita lanjut terbilang. Kita BR dulu buat spasi. Terbilang. Nah, kita langsung saja panggil fungsi terbilang. Di get data kalau nggak salah itu ada fungsi terbilang, kita sudah pernah buat terbilang dalam kurung gt dalam kurung gt titik spasi rupiah, tutup kurung, enggak, tutup ini, lalu coba save. Coba kita running lagi. Nah, ini sudah muncul ya teman-teman, 3.762.500 rupiah. Nah, tapi di sini tulisannya masih kecil semua, jadi kita akan buat setiap huruf kalimat hurufnya memiliki kalimat. Setiap hurufnya kita buat kapital huruf depannya. Jadi kita tambah word kalau nggak salah. Word ya. Ini kita save, lalu ini kita coba refresh lagi. Nah, 3.760.000 rupiah. Nah, ini sudah jadi ya teman-teman. Nah, jadi di bagian laporan periode kita sudah tampilkan nama petugas penerima, petugas yang menyerahkan, pelanggan, dan nama jenis cucian. Dan juga kita sudah munculkan rupiah di harga dan total. Kemudian kita juga sudah buat grand total dan terbilang. Nah, selanjutnya saya akan buat di sini sama seperti tanggal terima dan tanggal serah ya teman-teman. Jadi dia muncul nama bulannya. Nah, kita pergi ke script. Lalu di sini kita panggil fungsi yang tadi tgl. Lalu ini kemudian di sini juga tgl. Setelah itu kita save. Coba di running. Nah, ini sudah ya teman-teman, 26 Oktober sampai 27 November. Nah, itu untuk cetak laporan menurut periode. Sekarang kita buka yang laporan menurut status transaksi. Kita buka saja di yang selesai. Kita X yang ini. Nah, ini sama ya teman-teman, bulannya juga belum muncul, petugas masih menggunakan ID, ini semua masih menggunakan ID. Nah, kita akan buat hal yang sama. Jadi kita buka di sini. Status menurut status transaksi. Jadi di sini kita tambahkan include dulu PHP get data ttphp, lalu di sini kita langsung tambahkan tgl.
Kemudian di sini nama petugas. Petugas 1. Kemudian di sini juga nama petugas. Kemudian tanggal serah kita TGL. Kemudian di sini pelanggan, nama pelanggan. Sama jenis cucian. Ini di sini. Nah, kemudian tambah juga untuk rupiah. Save, lalu coba running. Nah, muncul ya teman-teman, 8 November, November Nanjun, terus menyerahkan Jessica, Cici. Nah, sudah. RP juga sudah muncul. Kemudian kita buat grand totalnya. Ini variabel GT sama dengan variabel GT ditambah variabel D itu berat dikali dengan variabel D yaitu harga. Kemudian tutup kurung dulu. Lalu kita lupa nambahkan di sini variabel GT titik 2 sama dengan 0. Lalu ini kita bikin dia rapih saja ya teman-teman. Nah, setelah itu kita tambahkan grand total keterangan. Grand total itu variabel PHP echo variabel GT, lalu tutup. Nah, kita tambahkan rupiah. Kemudian ya kita lupa BR. Lalu di sini buat terbilang BR lagi. Terbilang. Kemudian PHP echo terbilang variabel GT, lalu titik rupiah. Ini coba di save dulu, lalu coba kita running. Nah, ini sudah ya teman-teman, grand total 1.015.000 rupiah. Nah, kita lupa membuat kalimat depannya itu kapital, huruf depan kapital, word. Save. Nah, sudah ya teman-teman. Kemudian kita lanjut ke di sini, kita X dulu, lalu tutup. Kita lanjut di bagian laporan menurut pelanggan. Pelanggannya ya sama ya teman-teman. Kita akan tampilkan seperti yang tadi. Kita pergi ke script, kita X dulu yang satu, kemudian kita buka di laporan PDF pelanggan. Kita include PHP include
php include titik get data titik php, lalu kita masukkan fungsi-fungsinya, ini tanggal, di sini nama petugas 1, lalu di sini tanggal serah tgl, terus di sini ID petugas serah, nama petugas 1. Kemudian di sini nama jenis cucian, sini berat, harga, ya harga kita taruh rupiah. Ini di sini juga kita taruh rupiah. Save dulu, lalu kita running, refresh. Nah, ada salah di line 2 dan 48. Line 2. Oh ya, ini kita lupa taruh ini dan 48 ya, 48. TGL. Udah betul. Coba kita save, lalu ulang running. Nah, sudah muncul ya teman-teman. Tanggal transaksi, nama petugasnya, tanggal serah statusnya, kemudian jenis cuciannya sudah, RP-nya juga sudah masuk. Kemudian kita buat grand total seperti tadi, variabel gt sama dengan variabel gt ditambah variabel d yaitu berat dikali dengan variabel d yaitu harga. Lalu tutup kurung. Dah. Tuh dong, kita lihat dulu. Nah, setelah itu kita langsung pergi ke bawah buat keterangannya, yaitu BR dulu. Terus grand total. Lalu PHP grand total PHP echo yaitu variabel gt sama dengan tutup. Nah, kita untuk tampilkan rupiah, kita langsung rupiah. Nah, setelah itu kita BR lagi terbilang, terus PHP echo terbilang dalam kurung variabel gt titik spasi rupiah. Nah, setelah itu tutup ini. Untuk membuat dia huruf depannya kapital, jangan lupa kita launch board. Setelah itu save, lalu di running. Nah, muncul ya teman-teman. Grand total Rp1.615.000. Nah, kemudian di sini masih muncul ID-nya saja. Jadi kita akan tampilkan namanya. Jadi kita pergi ke sini, kita panggil nama pelanggan. Save, lalu running, continue. Nah, cicik, udah ya teman-teman.
Di sini sudah semuanya di laporan menurut periode, menurut status, dan menurut pelanggan. PDF-nya sudah jadi. Nah, kita akan coba lihat di bagian Excel-nya. Sebelumnya saya pergi ke sini dulu karena data Excel saya sudah tertumpuk ya. Saya akan hapus terlebih dahulu. Kontrol ini kita delete. Nah, saya akan coba cetak. Ya, masih loading ya teman-teman. Nah, ya datanya sudah sama ya teman-teman. Sudah tertampil bulannya, nama petugas, pelanggan, nama pelanggan, dan nama jenis cuciannya, dan juga grand total dan terbilangnya juga sudah muncul. Kita X, kita lihat di menurut transaksi. Ya, coba kita cetak Excel-nya. Nah, untuk data status transaksi di sini juga sudah muncul seperti yang tadi di PDF ya teman-teman. Lanjut kita coba cetak yang laporan menurut pelanggan. Excel. Nah, ini juga sudah berhasil, tapi ada error di bagian laporan PDF pelanggan line 57. Laporan PDF pelanggan line 57. Line 57. Ya, Nah, kalau di PDF-nya tadi tidak ada. Atau ada? Harusnya tidak ya.
Iya, tidak ada error, tapi di Excelnya ada. Oh iya, di sini salah ya teman-teman, kita lupa buat variabel gt. Sembarangan ya. Kita coba ulang. X yang ini ya, sudah tidak ada error ya teman-teman. Sekian ya, jadi kita akan selanjutnya teman-teman kita akan buat tombol di aksi ini. Jadi biar lebih bagus terlihat ya, akan tampilan tombol seperti ini. Jadi kita pergi ke project kita buka di petugas. Yang pertama kita akan buat di petugas. Kita cari tombol ubah dan hapus di bagian Nah, di sini ada tombol hapus, di sini ada ubah. Jadi di sini kita tambahkan aklas sama dengan btn buton sm btn primary. Setelah itu di bagian hapus juga coba kita tambahkan aklas sama dengan btn sm btn danger. Kita coba di save dulu, lalu kita running, refresh. Nah, muncul tombol seperti ini ya. Jadi saya coba rubah warna biru menjadi warna hijau. Jadi primary ini adalah warna biru, dan kalau hijau let's coba save, refresh. Ya, jadi warna biru ya teman-teman. Nah, setelah itu di bagian pelanggan. Di pelanggan juga saya ubah jadi tombol. Kita pergi ke pelanggan. Tombol ubah dan hapus. Di sini kita tambah kelas sama dengan btn sm btn switches. Untuk hapusnya warnanya tetap merah, jadi kelas sama dengan btn sm btn danger. Save, lalu coba kita refresh. Nah, sudah jadi seperti ini ya teman-teman. Di cucian juga kita buat hal yang sama. Kita X dulu, kita pergi ke jenis cucian. Sini, jenis cucian, pergi di sini. Ubah dan juga hapus. Ubah di sini. Aklas sama dengan btn sm btn search. Kemudian di sini aklas sama dengan btn sm
btn danger. Save, lalu kita running. Nah, sudah jadi juga di sini di transaksi. Nah, di transaksi kita buat di uraian dan juga ubah dan hapus. Jadi kita pergi ke transaksi PHP. Pertama kita pergi ke ubah dan hapus dulu ya. Ubah dan hapus. Jadi di sini kita tambah di sini a class sama dengan btn sm btn success. Nah, setelah itu di bagian sini juga kita a class sama dengan btn sm btn danger. Selanjutnya di uraian kita pakai warnanya sama dengan yang itu saja ya. Uraian di sini kita tambahkan a class di sini sama dengan btn sm btn. Saya ingin warnanya seperti ini, jadi kita lihat di tambah data itu di bagian mana. Nah, info pakai info, kemudian Ctrl S, coba kita refresh. Nah, sudah ya teman-teman, ubah, hapus, uraian. Setelah itu nah kemudian di detail juga ada ya teman-teman, ada aksi hapus. Kita buat juga tombolnya, jadi kita ke detail transaksi, kemudian dihapus. Nah, di sini kita tambahkan a class-nya di sini saja, a class btn sm btn danger. Coba save, lalu coba running. Nah, sudah ya teman-teman, aksi hapusnya sudah masuk. Kita lanjut lagi di selanjutnya teman-teman, kita akan buat logo Bootstrap ini ganti ikonnya. Jadi saya akan coba cari icon di Google, itu laundry up icon. Dan ini banyak icon yang bisa kita pilih. Jadi saya akan pilih salah satu yang bagus. Saya coba pakai yang ini saja ya teman-teman. Saya download PNG di download ya. Di download, kemudian kita buka di sini. Nah, ini sudah terdownload. Kita rename dulu jadi icon saja ya, dan kita enter.
kita enggak, karena sudah ada nama icon, jadi kita ganti jadi label. Nah, kemudian kita cut pergi ke project, folder project, htdocs, lalu di Gmail kita paste di sini, paste, lalu kita pergi ke sini. Nah, kita buka di CDN, lalu kita tambahkan di sini link rel, lalu shortcut icon, lalu ref, itu nama logonya tadi apa ya, nama folder, kita lihat dulu, label ya, label .png. Kemudian kita tambahkan di sini titik-titik, kemudian tutup, lalu coba kita save, lalu kita running ya. Nah, sudah terganti ya teman-teman, jadi logo seperti itu. Sudah. Nah, jadi teman-teman, kita akan lanjut ke membuat banner. Jadi di sini kita ke login pelanggan dulu. Login pelanggan kemarin kita buat indeks ya teman-teman. Jadi kita login pelanggan terlebih dahulu. Setriani ya, salah. Kita login Setriani. Coba login. 1 2 3 4 5. Nah, di sini kita sudah masuk ke pelanggan yang pertama, yaitu Setriani. Jadi di sini kita akan buat banner kayak seperti banner selamat datang dan promosi laundry. Nah, di sini juga saya sudah buat 3 banner kurang lebih. Terus saya akan sudah save juga, saya sudah simpan. Ini saya buatnya di Canvas menggunakan template, jadi saya tinggal mengeditnya. Nah, saya akan pergi ke sini di downloadan. Nah, ini saya sudah mendownloadnya ya teman-teman, jadi saya akan rubah dulu namanya. Ini jadi G1, kemudian ini jadi G2, dan ini jadi G3. Nah, selanjutnya kita copy mereka, tidak, kita cut pergi ke sini, ke folder kerja kita, yaitu Gmin. Kita paste saja di luar. Nah, selanjutnya kita langsung pergi ke script. Kita buka, kita akan buat folder baru. Jadi kita tekan Gmin, lalu kita buat folder baru dengan nama JL-PHP. Terserah kalian mau beri nama apa, tapi saya buat JL. Nah, kemudian scriptnya kita ketik, buka div, kemudian ID sama dengan demo, lalu class sama dengan slide, kemudian data height sama dengan
lalu ul class sama dengan carou so indicators, lalu li data titik target sama dengan demo data slide tuh sama dengan row, lalu class sama dengan active, lalu tutup li, kita buka lagi li data target demo, lalu data slide tuh sama dengan 1, terus kita tutup li lagi, kita buka lagi li data target sama dengan demo data slide tuh sama dengan 2, tutup li, tutup ul, lalu div class sama dengan carousel header, kita buka div lagi, div class sama dengan carousel hitam active, lalu image img scr, nama tadi ada g1 titik png, lalu width 100%, height 300, kemudian ini tutup div. Nah, kemudian kita buka lagi div class sama dengan carousel hitam, kemudian image img scr sama dengan titik g2 titik png, terus width semua ukurannya sama ya teman-teman, terus height 300. Wow. Ditutup. Nah, kemudian yang ketiga juga div lagi, div class sama dengan carousel
carousel item fg str sama dengan titik-titik g3 titik png lalu width 100% lalu height 300 div, lalu kita buka A-class. Di sini A-class sama dengan carousel control ref demo lalu data slide sama dengan text lalu di bawahnya span class sama dengan carousel control prefer icon. Tutup span. Lalu di bawah sini kita buat lagi A-class sama dengan carousel control next left sama dengan demo lalu data slide itu sama dengan text. Ini salah ya teman-teman, ini sudah lalu tutup span plus sama dengan carousel control next icon span tips nah, setelah itu kita pergi ke beranda di pelanggan, kita include untuk JL nya. Jadi kita pergi ke di sini kita include, buka PHP, include, terus cl.php, lalu kita tutup. Nah, coba kita save semua. Lalu coba running ya teman-teman. Kalau lambarnya keluar. Wah. Mungkin ada kesalahan. Ya teman-teman, coba ketemu running lagi. Nih ada ya, seperti ini. Logonya yang lain tidak muncul. Coba kita lihat lagi.
Oh, ini kebalik ya teman-teman, SCR. Ini SRC. Kita save, lalu kita running. Ya, sudah muncul ya teman-teman. Ini ya. Kita lihat dia bergerak sendiri, coba. Coba kita log out dulu, lalu kita masuk lagi. Nah, teman-teman coba kita refresh saja, refresh. Seharusnya dia berpindah-pindah ya teman-teman. Coba kita log out, kita masuk lagi. Ya, seharusnya dia bergerak sendiri. Coba kita lihat lagi di bagian ininya. Nah, dia seperti itu tadi teman-teman, dia bergerak sendiri ya teman-teman. Dia akan mungkin durasinya lama tapi dia bisa bergerak sendiri. Nah, sekian dari tutorial saya yang validasi lanjutan. Terima kasih.